memuji-mujian dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini tetap semangat ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih sungguh. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa-Mu mengalir atas setiap kami ya Bapa. Kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan hati kami, hidup kami Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, mau baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan, melawat setiap kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan diperbaharui Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap Tuhan fokus kepada panggilan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau Yesus Tuhan. Biarlah tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus menerus Tuhan tetap antusias Tuhan, tetap semangat Tuhan mengikuti Engkau Tuhan, dan tidak kendor Tuhan untuk mengikuti Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan hingga pada saat detik ini Tuhan. Kami boleh Tuhan diberi kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan Tuhan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu ya Bapa. Pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta. Dia akan bertahta di atas segala puji-pujian kita saat kita penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta. Amen. Yes. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas
dahsyatnya Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Amin. Allah kita Yes. bertahta atas pujian umatnya. Yes. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir Di tengah kita kuasanya mengalir, dengan dahsyatnya ada kuasa. ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa Yes. dalam pujian. Bernyanyilah segenap Hati dan jiwa. ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa Yes. dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Allah kami yang hidup, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana. Hosana, haleluya. Kau yang layak disembah. Amin, amin Yesus. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana
Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus Raja, kami mau tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau Raja kami, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Sembah kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Raja kami yang hidup, mulialah Engkau Yesus Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan dengan puji-pujian yang ada dalam diri kami Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat kami Tuhan. Haleluya. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau Yesus Tuhan. Mengalami hadirat-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami lawatan-Mu Yesus Tuhan. Biarlah hati kami boleh beria-ria Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terus menerus Tuhan, sukacita-Mu mengalir Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami tetap fokus kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih sungguh Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh bersorak-sorai untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Biarlah sukacita-Mu terus menerus Tuhan ada dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Mari kita orang yang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera yang ada di antara kita pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan apa Tuhan, nyanyi glory bagi Tuhan karena Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Kita boleh berjoget buat Tuhan. Kita boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dipersilahkan. Ada sukacita, amin. Ada
Puji Tuhan, ada yang mau berbagi kesaksian atau berkat, dipersilahkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah via Zoom, dikasih kesempatan. Ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada? Saya boleh berbagi sedikit. Tadi pagi sempat agak deg-degan sih kayak gitu. Karena kami menjemput anak-anak yang dari Papua ya, seperti Minca, bukan Minca, si Penny sama Yeson ya kayak gitu. Pas di persimpangan menuju keluar itu mobil kami sudah mau keluar, jadi ada naik motor itu cepet kayak dalam hati saya, ini harus tenang gitu kan. Jadi saya berusaha menenangkan suami saya gitu kan. Saya bilang ya udah kita mengalah aja kayak gitu kan. Jadi kami mau pengen melaju di depan dia, kayaknya dia menghalangi jalan kami di depan kayak gitu kan. Jadi saya bilang orang ini marah ke kita, saya bilang kayak gitu kan sama suami dengan mereka di belakang. Jadi saya bilang sama suami, mengalah aja karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya bilang kayak gitu kan, jangan ibaratnya damai sejahtera, sukacita yang ada dalam diri kita hilang gara-gara yang masalah yang sepele, yang kecil-kecil kayak gini, kayak gitu kan. Dan itu saya berusaha menenangkan hati saya sempat deg-degan kayak gitu, takut bukannya apa-apa sih, takut orangnya tuh turun habis itu meinikan kami, bukan masalah apa sih, nggak mau banyak masalah kayak gitu kan, karena kita mau beribadah kepada Tuhan seperti itu. Jadi saya berusaha menenangkan hati saya, meredamkan deg-degan dalam hati saya kayak gitu kan, karena jujur merasa kurang nyaman kayak gitu kan, hati saya kayak gitu. Jadi ya pas datang ke tempat ini, puji Tuhan sudah mulai deg-degannya sudah mulai agak reda dikit kayak gitu kan. Ya bersyukur dalam perjalanan hidup kita ya, pasti ada tantangan, ada cobaan, ada masalah atau apapun yang kita hadapi. Tapi saat kita belajar untuk tenang bersama Tuhan, bahkan kita menenangkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita tidak banyak masalah dalam hidup kita. Memang ada banyak perkara yang kita alami ya kayak gitu, tapi perkara-perkara itu pasti ada jalan keluar saat kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari? Kalau tidak ada, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan bangkit berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Yes. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka.
berkuasa. Tuhan berkuasa, yes. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Gunung-gunung pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, sekali lagi kita katakan, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, yes. Tuhan berkuasa, ye, ye, ye. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, yes. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan, atas hidup kami ya Bapa. Setiap lawan-lawan kami Tuhan, di depan kami Tuhan itu akan terserak Tuhan. Bahkan Tuhan itu akan diruntuhkan Tuhan oleh kuat kuasa-Mu Yesus Tuhan. Semuanya akan enyah Tuhan dari hadapan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarlah kami Tuhan terus menerus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah hati kami Tuhan terbuka Tuhan untuk Tuhan firman-Mu Tuhan boleh Engkau tabur Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami Tuhan tinggikan Tuhan, yang kami muliakan Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan itu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tunduk pada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau belajar Tuhan menyelaraskan hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Walaupun Tuhan banyak godaan, banyak tantangan yang kami hadapi ke depan Tuhan, tetapi Tuhan, bawa kami Tuhan untuk tidak goyah Tuhan, bawa kami Tuhan untuk tidak hancur Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, tetapi Tuhan bawa kami Tuhan fokus kepada Engkau Yesus Tuhan, fokus kepada kebenaran firman-Mu Yesus Tuhan.
Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pohayan-pohayan terbaru Tuhan itu boleh Engkau singkapkan Tuhan bagi kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan apapun yang akan kami kerjakan Tuhan itu boleh berhasil Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan kami imani Tuhan firman-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan itu boleh mengarahkan kami ke dalam hidup yang benar Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami Tuhan terus menerus Tuhan tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan. Yes, amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
menyerahkan hambanya, Bang Rod. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan ku renungkan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati, hanya untuk senangkan-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa Maha Kudus, Maha Agung, Maha Besar. Tuhan yang beri kami kesempatan Tuhan untuk beribadah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang melawat kami ya Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami, Tuhan yang sudah memanggil kami, memilih kami dari miliaran manusia. Bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih suci, bukan karena kami lebih saleh daripada orang-orang lain, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan pekerjaan-Mu di kayu salib, penyelamatan yang Engkau lakukan itu sudah sempurna bagi kami, bahkan bagi banyak orang lain lagi Tuhan, yang hari ini mereka belum mengenal akan karya-Mu itu, tetapi Engkau sebut mereka umat-Mu Tuhan, dan Engkau sedang memanggil mereka ya Tuhan. Dan Bapa, Engkau mau pakai kami gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di muka bumi ini Tuhan, untuk menjangkau Tuhan umat-Mu yang lain itu Tuhan, supaya sebelum waktunya nanti Tuhan, mereka semua sudah dikumpulkan di dalam rumah-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau dengar isi hati Tuhan. Mari Bapa sendiri yang berbicara Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman-Mu, urapi Tuhan. Jamah dan urapi semua kami juga Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom yang di gereja di sekre. Shalom yang di rumah-rumah. Puji nama Tuhan. Sebut izin. Puji Tuhan. Tadi kita naikkan pujian Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Biar kita menikmati kelepasan, kelegaan, kemenangan saat kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena itulah salah satu fungsinya puji-pujian, ya. Kita memuji, memuliakan Tuhan, tetapi disitulah Tuhan menaruhkan kekuatan bagi umatnya. Amin. Pujian itu senjata bagi kita. Salah satu tadi pernyataan yang kita naikkan, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Bukit-bukit yang runtuh. Ya, mungkin di dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, ada bukit-bukit yang kalau dilihat, aduh rasanya Tuhan susah. Susah mau gimana itu ya. Kalau gampang, gak usah berdoa. Gitu kan ya. Kalau memang itu gampang, ya udah gak usah minta tolong Tuhan. Lakukan aja. Gak usah. Tapi
Tuhan tidak pernah membawa kita untuk menghadapi pertempuran yang kacangan. Enggak. Tuhan persiapkan saya dan engkau untuk menjadi pahlawan-pahlawannya. Untuk menghadapi pertempuran-pertempuran yang di luar kemampuan kita. Dan disitulah kita berteriak kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang berseru. Kita pakai semua senjata-senjata rohani itu, senjata-senjata Allah. Salah satunya pujian penyembahan. Jadi waktu kita katakan bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Apa yang menjadi bukit-bukit pergumulanmu dalam hari-hari ini? Oh enggak ada bukit-bukit, lempeng-lempeng saja itu. Puji Tuhan ya, Pak Robert enggak ada ya, jalan tol ya Pak Robert. Jalan tol, gunung gitu kalau Pak Robert. Ada gunung besar gitu ya. Gimana mau hadapi? Nah, saudaraku, saat kita sudah enggak lihat lagi gimana, kita harus menghadapi, ya kalau orang tua mungkin ya hadapi untuk anak-anak gitu ya. Aduh gimana pembentukan anak-anak ini urusan internet, gadget ini kayak merampas hidup mereka dari hidup orang tua kan gitu ya. Atau mungkin di sekolah atau mungkin di pergaulan, ada perkara-perkara yang kalau kita hadapi. Kalau kita mau lihat aduh gimana kita. Tapi disitulah waktu kita tahu rahasianya, bukan rahasia lagi kalau sudah diberitahu ya. Itulah kekuatan pujian penyembahan saudaraku. Berdoa. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saya dan engkau berdoa, itu pujian penyembahan itu bukan perkara yang lip service. Sekedar saya ini orang Kristen, gak enak kalau gak berdoa sehari gitu. Kalau gitu mending gak usah berdoa. Kerja aja daripada berdoa tutup mata gitu. Mending kerja, belajar. Tapi ya sekali lagi, kita nggak dilatih Tuhan, tidak dipersiapkan Tuhan hanya untuk menghadapi peperangan-peperangan yang biasa-biasa. Enggak. Bangsa Israel itu mereka disuruh masuk ke tanah perjanjian. Ya kalau Tuhan sudah sediakan tanah yang kosong, tinggal mereka datang, aduh indahnya tanah ini banyak susu dan madu gitu ya, tinggal dipanen. Enggak. Di situ ada tentara-tentara, ada tembok-tembok besar, ada raksasa-raksasa. Yang mereka lihat, kalau pakai akal mereka, kita jumlahnya sedikit. Kita sudah nyebrang sungai Yordan lagi, kalau kita terkepung habis kita. Sama semua keturunan. Ya kalau mikir-mikir gitu. Tapi Tuhan bilang itu tanah perjanjian. Saya berikan itu untuk kamu. Ayo pergi, perang. 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 Bisa ada yang mati, bisa ada yang mati. Namanya juga perang. Masa Tuhan saya mau perang, tapi saya nggak boleh luka ya. Nggak ada perang kayak gitu. Nggak ada. Gitu ya. Jadi ya saudaraku, Tuhan ya Tuhan Yesus Kristus teladan guru kita ya. Dia saja harus tempuh itu sampai di kayu salib. Sampai dia gemetar di Taman Getsemani. Bapak kalau boleh lewat, lalukanlah cawan ini. Itu pergumulan yang mengerikan. Kita anak-anak Tuhan tidak dibentuk Tuhan punya mental yang Tuhan ya yang gampang-gampang aja lah. Enggak saudara. Ya kalau yang gampang-gampang aja mungkin kita nggak perlu berdoa. Hanya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya gitu. Tapi tadi itu pujian, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi bukan troublemaker, saya mau bilang troublemaker. Tapi Rasul Paulus itu dia troublemaker. Waktu dia masuk ke satu kota, maaf ini masih di luar konteks. Dia masuk ke satu kota itu, kota adem ayem dengan patung-patungnya, orang lagi mahat patung. Ekonomi jalan bagus semua, tapi yang dijual patung-patung penyembahan berhala apa semua. Terus murid Tuhan ini datang situ bikin kekacauan. Kalau mau lihat, ini sejarahnya kota ini, mereka bangga sekali dengan karya seninya. Ini sudah terkenal sampai diekspor ke sana kemari. Kalau mau cari seniman yang ahli patung Artemis kayak gitu, carilah di sini. Sudah turun-temurun begitu. Terus hamba Tuhan mau bilang, saya harus ajari mereka bahwa ini salah. Siapa dia kecil, nggak ada tentaranya. Salah ngomong aja langsung dikeroyok orang bisa mati di situ. Tetapi itulah bukit-bukit yang dia diutus Tuhan untuk masuk ke situ. Terus dia bersaksi, terus jadi kacau balau, troublemaker gitu. Bapak Ibu saudaraku, anak-anak Tuhan, kita juga diutus Tuhan ke tempat-tempat yang seperti itu. Suka atau tidak, kita juga diutus saudaraku. Enggak, Tuhan bilang, ayo masuk, ini tanah perjanjian bagimu. Lihat sudah lempeng kan ya, enggak ada musuh, enggak ada raksasa, enggak ada saya dan engkau ya. Perjuanganku bukan perjuanganmu gitu. Enggak usah copy paste, enggak bisa gitu. Kamu masuk ke kampus,
kamu masuk ke mungkin di tengah-tengah lingkungan keluarga, aduh ada masalah ini, saudara saya gini, orang tua atau kampung saya begini, teman-teman di kampus kuliah kayak gini, dosen sistem perkuliahan kok kayak gini. Itu semua bukit-bukit dan di mana kita anak-anak Tuhan ditaruh di situ. Saya ditaruh di pemerintah Kota Palangkaraya. Lihat, aduh memang sistemnya kayak gini, sudahlah nyerah. Ya, saya harus mengingatkan diri sendiri juga. Loh, justru untuk itulah anak Tuhan ditaruh di situ. Itu bukit-bukit. Jadi kalau Tuhan memang secara kemampuan tidak ada kita mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi kita punya Tuhan yang besar dan memang tugas saya dan engkau ditempatkan di situ. Jangan lihat bukit-bukit saya kan gitu ya, ada saya kerja di pemerintah Kota Palangkaraya, ada mungkin kalau saya ini permasalahan begini, permasalahan bukit-bukit yang engkau harus taklukkan juga ada masing-masing saudaraku. Mungkin nggak di sini, mungkin di kampung halaman sana atau apa, tetapi ya kita dipanggil Tuhan untuk kerjakan itu. Amin. Ya, jadi ingat ya, itu panggilan saya dan engkau saudaraku, perkasa ini, tentara-tentaranya Tuhan gitu ya. Luar biasa, pasukan khusus. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Bukan bukit-bukit pun runtuh dalam kemampuanku, dalam hikmatku, kekuatan. Enggak ada apa-apanya gitu ya. Enggak ada apa-apanya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya sharing satu perkara waktu kita doa Jumat kemarin, kemudian saya mendapatkan bayangan seperti ini. Ya saya sedang berdoa sendiri, terus kalau saya berdoa sendiri gampang, ya, bukan mudah kayak gitu ya, karena saya pilih waktu untuk kapan saya nyaman berdoa, saya bisa ungkapkan dengan alur pikiran dan hatiku sendiri, saya berdoa leluasa, saya mengerti firman Tuhan apa semua. Tapi kalau sudah masuk dalam persekutuan doa, sudah diajak, ayo kita persekutuan doa. Tuh macam-macam sudah karakter cara orang berdoa di situ. Aduh, doanya kok kayak gitu, itu lagi, lama sekali, berulang-ulang, kalimatnya itu begitu kan. Ada lagi ya, yang banyak gitu kan ya, belum lagi kok sunyi, kok nggak ada yang berdoa. Udah capek ini, sudah kalau kita sendiri mungkin bisa tidur dulu lah, nanti bangun kapan segar. Tapi kalau sudah namanya persekutuan doa, mau tidak mau kita harus mengalahkan ego-ego tertentu gitu ya, untuk kita bisa masuk dalam persekutuan. Dan Tuhan bilang kuasa persekutuan itu ada bagiannya, ada kuasa persekutuan. Itu beranjak dari situ saya mau membagikan di Yohanes pasal yang ke-12, tetapi sebelumnya saya mau ngasih ilustrasi seperti ini. Kemarin juga di Komsel Mahasiswa saya sharing satu perkara yang sama itu ya. Saya nggak siapin slide. Aduh, sorry, saya harus lihat dulu. Ya, jadi karena situasi anak-anak harus belajar online, mau tidak mau orang tua juga harus mempelajari, bukan hanya mempelajari pelajaran anaknya, tetapi mempelajari bagaimana cara mengajar gitu. Kemarin saya sharing di pelayanan mahasiswa gitu ya, karena ya banyak yang calon guru juga gitu ya. Kalau sebagai calon guru mungkin belajar caranya mengajar seperti itu. Nah kalau saya tidak diperlengkapi, jadi begini ilustrasinya, saudara-saudaraku. Jadi suatu kali saya ngajar Antoni, contohnya begini, 2 kali 3 itu 6. Gampang kan ya, 2 kali 3, siapa yang nggak tahu di ruangan ini, di Zoom juga semua tahu, 2 kali 3 itu 6 gitu ya. Tapi menyampaikan konsep itu ke anak SD kelas 1 misalnya atau kelas 2 kan gitu kan ya, itu tidak semudah kita yang sudah dewasa. Kalau bagi kita, bagi saya sih 2 kali 3 apa susahnya. Tapi menyampaikan perkara itu ke anak-anak itu terpaksa saya harus buka bukunya. Bagaimana sih caranya gurunya mengajar, dan di situ dikasih tahu 2 kali 3 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2. Oh gitu. Nah, 2 kali 3 itu saya harus ngajarnya seperti apa? Di benak saya 2 kali 3 itu bisa 2 kali 3. 2 kali angka 3, berarti 3 tambah 3. Tapi di bukunya bilang 2 kali 3 itu 2 tambah 2 tambah 2.
Bingung anak kalau saya ngajarin cara saya, terus yang diajarin di sekolahnya berbeda. Jadi mau tidak mau saya harus belajar dan harus tunduk pada apa yang di kurikulum yang ngajarin kayak gitu. Sama dengan 6/2. Aduh, kalau 6/2 saya kurang ilmu. 6/2 itu walaupun. Nah ternyata di situ 6/2 itu 6 kurang 2, kurang 2, kurang 2. Berapa kali 2 sampai 0 hasilnya? Oh 3 kali. Oh gitu caranya. Bagi kita mungkin gampang, tapi jangan-jangan itu yang buat cara metode mengajar itu profesor. Profesor mungkin yang buat itu bagaimana supaya konsep-konsep itu bisa tertanam di anak-anak. Nah, yang saya mau bagikan saudaraku, untuk tingkat kita memahami 2 kali 3 itu 6 gampang sekali. Tapi misi untuk menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain itu yang belum tentu mudah. Tadi itu ya, misalnya itu satu ya, satu. Saya saya dulu di jurusan informatika di salah satu kampus yang cukup keren di tanah air ini gitu ya. Saya lulusan dari situ, terus saya pernah ngajar jadi dosen di STIMIK Palangkaraya gitu ya. Mengajar bahasa Pascal bagi saya ya memang suka lah ya, hobi dulu itu bikin program. Tuh. Terus saya ngajarin gitu. Nah, terus tiba-tiba satu mahasiswa nanya, "Pak, itu kenapa begitu?" Teman-teman yang lain itu hampir sekelas itu ketawa kan ya. Oh, maksudnya kok yang kayak gitu ditanya? Kok yang kayak gitu? Itu kan gampang sekali. Nah, sebagai seorang sarjana informatika, memang itu perkara yang gampang sekali dan patut ditertawain. Masa yang kayak gitu aja teman-temannya aja ini ngerti kan gitu ya. Tetapi sebagai seorang dosen, guru, misi saya bukan untuk menunjukkan bahwa saya sudah jago sekali untuk hal itu. Misi saya bagaimana hal itu juga bisa dipahami. Jadi kalau ada satu yang tidak paham di kelas itu, maka kemampuan saya mengajar, sekalipun saya pengetahuan saya itu luar biasa, tapi dampak bagi orang lain nggak ada. Ya, gitu ya. Jadi kita tidak diukur dari seberapa besar kita, hebat kita terhadap mungkin hikmat kah, pengetahuan, talenta kah, karunia rohani kah. Tetapi bagaimana itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu bisa berdampak. Bagaimana karunia yang ditaruhkan Tuhan itu bisa membangun jemaat. Kembali ke pokok perkara berdoa tadi itu ya. Kalau soal berdoa, kalau soal berdoa itu, ya mungkin kalau disuruh pilih beda-beda ya. Kalau saya lebih suka berdoa sendiri. Bisa ngatur flow-nya, bisa nikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau sudah harus doa persekutuan doa kan, aduh, coba diundur sejam bisa nggak? Ini baru masih capek ini. Masih capek ini, baru pulang kantor. Kamu nggak ngerti sih. Kamu sih nggak kerja kayak gitu kan, ngerti nggak gitu. Atau jangan terlalu malam, ini nanti kita sudah ngantuk nih kayak gini. Besok harus bangun, masak lah apa semua. Tapi kalau sudah namanya juga persekutuan. Maka semua bagian-bagian yang di ego kita itu, ya mau tidak mau harus ditarik ke belakang. Untuk apa? Untuk kebersamaan ini. Di dalam persekutuan, ya belum bicara komsel, belum bicara yang lain, bicara persekutuan doa, ya di situ kita ya terlatih gitu ya. Bagi saya banyak sekali pembentukan di saat-saat berdoa. Kadang misalnya, aduh Tuhan, kayaknya dia nggak ngerti firman-Mu. Kamu sombong. Sudah dibentuk kayak gitu kan. Saudara saya ini doanya lamban sekali ngomongnya. Siapa di sini yang kalau berdoa menikmati terus mendayu-dayu kan ya. Tapi dia sedang berdoa berkata-kata di hadapan Tuhan. Dia sedang lakukan seperti yang Maria lakukan, sedang duduk di kaki Yesus. Terus saya mau protes. Aduh, lamban sekali kamu berdoa. Iya, saya ngerti maksudmu, cepat kayak gitu. Tapi ini persekutuan. Kita terus dibentuk lagi. Ayo sabar. Nah, saudara-saudaraku, selama itu bicara tentang diri kita sendiri itu jauh lebih mudah. Tetapi Tuhan tidak pernah membentuk kita untuk kita menjadi diri sendiri saja. Enggak. Ada maksud Tuhan supaya pada akhirnya hidup saya dan engkau itu untuk banyak orang. Ya, kita mau itu ilustrasinya sekian aja. Kita mau baca firman Tuhan. Ya dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20
sampai ayat yang ke 36 ya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 36, perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekali lagi ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-26 tadi dikatakan, barang siapa melayani aku, barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikuti Yesus, aku. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi saat saya dan engkau bilang, Tuhan aku mau melayanimu, Tuhan bilang, ya pikul salibmu, pakai lakuk yang kupasang, pikullah beban yang kutaruhkan dan ikutilah aku. Enggak bisa kita tidak mengikuti. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita ikuti cara Yesus, kita ikuti teladannya Yesus. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini bicara mencintai nyawa kalau misalnya memang tujuan hidupmu hanya untuk diri sendiri. Semuanya untuk, oh Tuhan saya sudah ya kalau kurikulum apa istilahnya yang pelajaran itu kan anak-anak itu jangan dibandingkan dengan temannya sehingga dihapuskanlah sistem ranking itu katanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya oh anak ini dibandingkan, begitu ujian matematika ada yang dapat 98, ada yang dapat sekian. Oh ini karena dibandingkan, tapi kemudian dari sistem pendidikan yang baru diubah, enggak, anak itu harus dibandingkan dengan progres yang dia sudah peroleh
dibandingkan dengan mungkin kalau minggu lalu dia nggak paham konsep ini, minggu ini dia sudah kok paham. Mungkin temannya yang lain lebih paham lagi, tapi yang perlu dilihat anak itu mengalami perkembangan. Nah, tapi kalau ya dunia ngajar seperti itu, tapi Tuhan bilang jangan kita berpusat pada diri sendiri, mengasihi nyawa. Kalau saya berusaha maka saya akan capai puncak karirku itu nanti kalau saya dapat jabatan sekian. Kalau saya berwira swasta maka saya akan mencapai puncak kesuksesan saya kalau sudah usaha itu sudah begini-begini. Saudaraku, itu semua bicara tentang hanya pikir diri sendiri. Tuhan katakan kalau mau melayani aku ikut aku. Caranya ikut aku. Gitu. Nah, Tuhan sudah ngasih teladan di ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kesuksesan Tuhan Yesus Kristus di saat dia ada di dunia ini bukan sampai semua pengikut-pengikutnya itu mengikuti dia, terus Raja Romawi juga tunduk pada dia, semua kerajaan enggak saudaraku. Justru dia harus mati dengan cara yang hina di kayu salib supaya dia menghasilkan murid-murid kita di antaranya. Amin, saudaraku. Itu. Jadi Tuhan bilang kalau biji gandum itu tidak mati, dia nggak bisa bertumbuh, dia tidak bisa menghasilkan banyak buah. Biji itu harus mati. Saya dan engkau sebagai anak-anak Tuhan, semakin kita dibawa Tuhan tinggi, pasti ya kita dipanggil untuk menjadi kepala, bukan untuk ekor. Tetapi itu bukan untuk mencintai nyawa, bukan untuk kita kalau orang Dayak bilang apa? Ayungku. Semuanya itu untuk kepentingan saya. Enggak, saudaraku. Makin tinggi, terus kita makin dekat memahami panggilan Tuhan, terus hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Itulah pertumbuhan di dalam Tuhan, saudaraku. Sehingga kita memberi. Nah, waktu kita dipanggil bertumbuh, ya ada istilahnya keluar dari zona nyaman, begitu kan ya. Saya sudah kuliah tinggi-tinggi, ya saya nikmati dong semua yang perolehan yang saya dapati itu, ya mungkin dihormati oleh masyarakat. Oh ini sarjana, ini gini. Tetapi panggilan saya dan engkau adalah bagaimana kita melayani banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Ya tidak mudah gitu ya. Tadi ngajar anak SD saja, saya S2 loh. S2 disuruh ngajar anak SD. Gitu ya. Nah, hidup saya dan engkau jangan sampai kita terjebak untuk mengasihi, mencintai nyawa gitu ya. Jangankan nyawa. Jadi saudaraku, ada mungkin kebiasaan-kebiasaan, ada hal-hal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang selalu menjadi godaan, selalu itu. Tuhan bilang katakan, ya kalau engkau mau dipakai, engkau mau kupakai, rohku leluasa bekerja menuntunmu, tanggalkan semua itu. Ya, gak usah mungkin istilahnya yang ngambil sekolah tinggi-tinggi, mau sekolah Alkitab kah, sekolah pendeta kah, mau sekolah di jadi dokter kah atau apakah dia. Tuhan bilang, tanggalkan semuanya itu, keinginan seperti itu. Pilih kekudusan, ikut aku. Itu saja kita sudah bergumul luar biasa. Tetapi ya kita, ya Tuhan katakan tadi, saat aku dimuliakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Jadi hidup saya dan engkau, ya biarlah itu berpusat pada Yesus Kristus, bukan pada diri kita. Ya, tapi kalau anak-anak, saudaraku, anak-anak lahir, ya kalau pertumbuhan manusia begitu ya, anak-anak bayi dia hanya bisa dilayani. Nah, nanti dia mulai bertumbuh, mulai berteman,
ada teman-temannya, tadinya dia sukanya main sendiri saja, kemudian ada temannya, mulai dia harus belajar bahwa oh dia harus berbagi, mungkin berbagi permainan atau apa gitu ya. Kemudian nanti mulai dewasa masuk dalam perkara pasangan hidup gitu. Kalau sudah mulai pasangan hidup, sudah menikah, sudah nggak bisa lagi bicara, waduh saya sih pengennya jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa. Terus pasangannya bilang, kalau saya sukanya jalan-jalan ke kampung. Gitu. Aduh kok kayak seolah-olah, ya kampungnya di Eropa lah. Banyak kampung, di Eropa juga banyak kampung, gak usah takut, dicocokin aja gitu. Gitu ya. Jadi mungkin berbeda, tapi kalau sudah pasangan, ya harus sudah mulai berbagi hidup. Saya harus memahami pikirannya, suami istri, ya, ayah ibu. Nah, waktu dianugerahkan Tuhan anak, tidak bicara lagi bicara suami dan istri, mulai harus belajar gimana anak-anak ini kan. Jadi ya pertumbuhan seperti itu, ya. Enggak bisa saya dan engkau hanya enggak, pokoknya saya ini masalah ya. Kalau ada seorang dia saya kehendaknya gini. Nanti kalau sudah di dalam pernikahan pun dalam rumah tangga, enggak pokoknya saya maunya begini, enggak mau tahu kebutuhan pasangan gitu. Nanti setelah punya dikarunia anak juga, enggak pokoknya saya harus cita-cita saya kayak gini, enggak mau tahu anak-anaknya mau seperti apa, istrinya atau suaminya seperti apa. Oh itu belum siap untuk masuk dalam rumah tangga ya gitu. Tetapi pertumbuhan manusia gitu, makin dewasa itu dia harus semakin siap untuk menerima orang lain, berdampak bagi orang lain. Di dalam perkara rohani, Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Dia bahkan harus mati di kayu salib. Ya kita tidak dipanggil untuk sampai ke situ, enggak bisa. Percuma juga kalau kita mati di kayu salib. Tidak ada dosa yang bisa kita hapus gitu ya. Tetapi ya ada kesempatan yang berharga. Di mana selama kita di dunia ini, Tuhan bilang masih banyak umatku yang lain yang saya mau panggil. Dan maukah engkau untuk menggembalakan domba-dombaku? Maukah engkau kupakai untuk menjadi alat? Mungkin kita bilang, Tuhan, saya kerja dulu ya. Saya cari harta dulu. Karena kayaknya itu harta yang Tuhan akan sediakan di sorga itu masih kurang. Jadi saya harus cari di dunia ini gitu. Atau saya harus cari jabatan, posisi, kehormatan dulu di dunia ini. Karena kayaknya apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu, posisi saya di sorga itu kayaknya masih kurang. Oh, kalau ada yang berkata begitu silahkan cari, kasih nyawa sendiri. Tetapi saudara-saudaraku, tidak ada satu prestasi, tidak ada satu kekayaan, kemuliaan yang bisa kita dapatin di dunia ini melebihi dari apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Itu pengorbanannya. Tuhan bilang semua berkat rohani dalam Kristus Yesus sudah kuberikan. Nah, kalau kayak begitu, terus saya masih tetap harus berprestasi, perlu, harus tetap berkarir, perlu, usaha harus tetap maju, perlu kita ditetapkan menjadi kepala, bukan ekor, tapi sekali lagi bukan untuk mengasihi nyawa, saudaraku. Supaya itu bisa menjadi alatnya Tuhan mengumpulkan anak-anaknya yang lain. Masih banyak yang Tuhan mau kumpulkan. Ada satu lagu sekolah minggu tadi ya Tuhan Yesus sudah sebutin, dia katakan begini lagunya ya, mungkin masih banyak yang ingat. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Puji Tuhan, kita sesukses-suksesnya kita, saudaraku, kita harus terus semakin di belakang. Biar Tuhan Yesus yang semakin nyata di dalam hidup saya dan engkau, saudaraku. Tidak mudah ya, karena kita harus tadi saya bayangin yang Kak Ata tadi bagikan itu ya, yang masalah emosi. Saya aja yang dengar bisa panas. Jangankan yang nyetir gitu. Saja coba kalau dia teriak sedikit saya teriakin juga gitu kan. Dengarnya aja kan, orang kayak gitu kita mau ya apa ya gitu ya. Dia juga nggak dapat untung dari menghalang-halangi kita, justru kita yang bisa terlambatkan gitu. Dia sengaja panas memang, dia nggak ngerti
kita ini lagi mau pelayanan gitu. Dan memang dia nggak perlu ngerti. Gitu ya. Coba saya kasih tahu dia kan, saya iyalah ya ini sifat manusia ya, jangankan PBRI tadi gitu. Saya yang dengar aja kayak transfer mungkin. Greget gitu kan. Tetapi itu termasuk bagian yang kita harus tekan supaya apa tadi ya, supaya kita tidak jadi batu sandungan, supaya apa ya, nggak usah bicara nanti saya harus khotbah, saya harus jadi WL atau enggak. Saudaraku, tekan saja ego saya dan engkau, saudaraku, keinginan mata, keangkuhan daging, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu tekan, terus kau dahulukan kehendak Tuhan gitu ya. Itu pelayanan gitu ya. Nggak usah misalnya, saya mau jadi pendeta juga. Biar pendeta juga kalau nggak tekan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya sama saja gitu ya. Jadi ya terakhir ya saya mau sampaikan di Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah rancangkan kita punya kelimpahan kesuksesan yang setengah-setengah, saudaraku. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi kalau konsep saya masih mengasihi nyawa, mengasihi diri sendiri, maka kita pakai parameter cara ukur dunia ini. Kita nggak paham apa Tuhan. Rasanya saya sudah setia ikut Tuhan, tapi kok saya belum lihat mana yang namanya kelimpahan, mana. Ayo tekan semua itu, kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ikut Tuhan. Tuhan Yesus dia bilang, saya biji itu harus mati supaya dia bisa menghasilkan banyak buah. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudariku, kita semua pernah punya guru, ya entah itu di SD, SMP, atau SMA, mungkin kuliah, dosen. Tentunya mungkin kita ingat ada guru-guru yang atau dosen mungkin yang wah bapak itu, ibu itu enak kalau ngajar. Saya ngerti. Terus bapak itu hebat kan ya. Kalau dia ngajar, dia nggak membuat kita tertuduh, kita jadi merasa bodoh atau salah. Tapi caranya ya mungkin ada pengalaman seperti itu. Tuhan Yesus memperkenalkan pribadinya sebagai guru yang agung. Dia guru yang baik. Kalau kita tahu bahwa kita senang ketemu guru yang tidak membuat kita merasa terancam, tersudut, minder. Lebih lagi Tuhan Yesus Kristus memang misinya untuk menyatakan isi hati Bapa. Segala kesempurnaan itu dia mengajarkan kepada kita anak-anaknya. Kalau ada guru yang kita tahu dia begitu sabar untuk mendidik kita, Tuhan Yesus memperkenalkan pribadinya sebagai guru yang agung. Dia begitu sabar untuk melatih saya dan engkau umatnya. Dikirim Roh Kudus, diutus menjadi roh penghiburan. Bukan roh yang menghakimi, bukan roh yang seperti apa, tapi roh yang lemah lembut, roh yang menghiburkan untuk menguatkan saya dan engkau. Sekali kita ditarik menjadi anak-anak Allah, maka proses Tuhanlah yang berlaku atas hidup saya dan engkau, saudara-saudara. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan, beri hati yang lemah lembut. Kita juga mau memberi diri kita dipakai Tuhan untuk kita boleh melayani saudara-saudari kita. Kesombongan, keangkuhan sama sekali tidak ada gunanya di dalam hadirat Tuhan, karena semuanya kebesaran manusia tidak ada apa-apanya di hadirat Tuhan. Tapi mari seperti Tuhan Yesus datang dalam kelemah lembutan, kerendahan hati. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengajari kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau sudah siapkan segala sesuatu dengan sempurna. Engkau sudah anugerahkan berkat-berkat rohani itu bagi kami. Bahkan masa depan kami sudah Engkau siapkan dengan gilang gemilang ya Tuhan.
Tidak ada hal yang kurang Tuhan yang harus kami capai di dunia ini untuk menambahi apa yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi kami Tuhan. Semuanya sudah final ya Tuhan. Dan Tuhan, saat Engkau memberi kami kesempatan untuk menjadi murid-murid-Mu di bumi ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Roh Tuhan sendiri yang akan mengajari setiap kami Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagaimana Engkau rindu memakai kami Tuhan, supaya banyak Tuhan anak-anak-Mu di tempat yang lain yang belum mengenal kasih karunia-Mu itu ya Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga Engkau panggil melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang kami alami dalam usaha, pekerjaan, studi, pelayanan kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tetapi sungguh ya Tuhan, semuanya bukan untuk kami mengasihi nyawa kami sendiri, untuk kami mengasihi, mencintai diri sendiri. Tetapi Tuhan pakai semuanya itu Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, untuk buah-buah dihasilkan dari kehidupan kami, untuk orang-orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati gerejamu, tempat ini Tuhan, berkati rumahmu, anak-anakmu di tempat ini ya Bapa di surga. Untuk semua prestasi, untuk semua pencapaian studi kami, pelayanan Tuhan, semua usaha kami Tuhan, pekerjaan rumah tangga kami berdoa Bapa di surga untuk semua posisi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak mengasihi nyawa sendiri Tuhan. Tapi semuanya Tuhan kami mau serahkan untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh kita dengar, yang boleh kita renungkan setiap hari ya. Kita bersyukur bahwa apa yang sudah dikerjakan sepanjang minggu-minggu yang telah kita lewati, itu boleh Tuhan selalu menyertai kehidupan kita juga, dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau yang ada di rumah dipersilahkan bisa ditransfer ke rekening bendahara, juga bisa diserahkan langsung, dipersilahkan. Tapi kalau di tempat ini kita akan edarkan kolekta ya. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Yes. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, sungguh kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan kami juga memberkati Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, Bang Roy dan keluarga Tuhan, yang boleh memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada-Mu ya Bapa. Pengenalan akan Tuhan itu lebih lagi Tuhan Engkau nyatakan Tuhan. Bahkan isi hati-Mu Tuhan Engkau singkapkan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini ya Bapa. Dan Engkau yang memberkati dengan berlipat kali ganda Tuhan, berkat-berkat rohani maupun jasmani Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyertai segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati dengan pengenalan akan Tuhan itu dinyatakan lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat
persembahan yang sudah kami siapkan ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita daripadamu ya Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan, bahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani Engkau limpahkan bagi mereka yang memberikannya dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang mengelola keuangan Tuhan, biar Engkau yang memberkati Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, takut akan Tuhan itu boleh dinyatakan atas hidup mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati juga Tuhan segala usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga Tuhan itu boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga persembahan yang kami berikan Tuhan, itu juga Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu ya Bapa. Pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan, Tuhan berkuasa. Persilahkan bagi yang bertugas. Pengumuman, silahkan. Maaf, refleks sudah terlanjur, tadinya WL aja. Gak apa-apa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita terus bersuka cita ya di hadapan Tuhan. Banyak perkara-perkara yang bahkan mungkin kita tidak duga-duga, tapi kita harus selalu siap gitu ya. Oleh karena itu ya mari di setiap pagi ya kita berdoa gitu ya, kita saat teduh, kita cari kehendak Tuhan. Oke, beberapa hal yang disampaikan. Jika di antara kita di tempat ini ada yang baru pertama kali hadir, kalau di Menjuhan ini semua sudah ada sudah kenal gitu ya. Entah kalau di Zoom juga semuanya sudah dikenal. Puji Tuhan. Puji Tuhan, iya.
Ya kita rindu juga melalui kehidupan kita juga bisa berdampak bagi orang lain saat lumbung-lumbung siap, lumbung-lumbung di rumah Tuhan tempat ini siap, maka Tuhan sendiri akan mengutus domba-dombanya untuk dipelihara, untuk dilayani, dibesarkan, dikasihi di rumah Tuhan tempat ini. Oleh karena itu mari kita buka hati ya, saya dan engkau, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita buka hati untuk ya, banyak orang yang bisa diutus Tuhan untuk dilayani di tempat ini. Mungkin pada saat ini belum bergabung bersama-sama dengan kita, tetapi kita sudah bangun hubungan ya dengan mereka, baik itu teman di kantor, mungkin dalam doa-doamu, atau teman di tetangga mungkin, atau di kampus, di sekolah, atau dimanapun ya, bangun hubungan dan ya pada saatnya menuai nanti sampaikan Injil gitu ya. Kita harus selalu siap-siap, jaga hati untuk kita bisa dengar suara Roh Kudus ya, peka dengar suara Roh Kudus. Puji Tuhan. Untuk persembahan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, baik itu misi untuk gedung dan sebagainya. Jika ada jemaat Tuhan rindu, aduh saya mau mempersembahkan misalnya untuk apa gitu ya, persembahan khusus namanya, silakan dicatat, nanti disampaikan ke Ibu Bendahara atau transfer, terus disampaikan. Juga persepuluhan gitu ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada lembaga, sebutkanlah perbankan atau apapun yang bisa menjamin harta kita nyaman gitu, aman gitu ya. Bank juga punya lembaga penjamin gitu kan ya. Bank juga punya, asuransi juga punya mungkin lembaga penjamin ya, karena tidak ada yang bisa menjamin. Sekalipun mungkin sekokoh-kokohnya perekonomian, tetapi saat misalnya terjadi apa sesuatu, perang atau apa, tidak ada yang menjamin. Satu hal yang kita bisa di mana itu apa, menabung ya, satu hamba Tuhan bilang ya ditaruhkan, dikembalikan dalam bentuk persepuluhan, saudaraku. Bukan perkara uangnya itu masuk ke gereja, tetapi bicara hati kita anak-anak Tuhan, di mana saat kita terima penghasilan, yang pertama kita ingat Tuhan, untuk Tuhan. Gitu. Kita bukan memberi persepuluhan karena Tuhan kekurangan uang, atau gerejanya perlu, hamba-hamba Tuhan perlu diservis, diservis gitu, atau apapun. Lupakan dulu yang itu gitu ya. Yang pasti bukan kewajiban sih ya, tapi Tuhan bilang ada yang namanya diajarkan persepuluhan gitu. Ayo memberi, ya yang terutama sih hati ya. Oh, saya ada terima penghasilan, maka saya ingat Tuhan. Terus kalau itu sudah terbentuk, kalau saudara-saudaraku engkau punya, mungkin ya kalau mahasiswa ya, ini bukan penghasilan, kita dikirimin dari orang tua. Tapi mungkin ada yang mau berprinsip seperti ini. Saat saya dulu gitu, saat orang tua saya kirim biaya hidup, maka ini kan biaya hidup ini sudah dipotong perpuluhan. Papa saya sudah potong perpuluhan di kampung halaman, kirim ke saya. Cuma saya memperlakukan seperti ini. Ini dipercayakan kepada saya bukan penghasilan, tetapi ini biaya hidup. Saya harus mengelolanya. Nah, karena itu sudah sepenuhnya dipercayakan kepada saya juga mau terapin. Saya bilang, Tuhan, 1/10 biaya hidup saya mau serahkan. Padahal mahasiswa kan ya. Ini kan kita bukan penghasilan, ini kiriman orang tua. Tapi saya memperlakukannya seperti itu. Kalau misalnya kita terima sebulan 1 juta, maka 1/10 100.000. Waduh, kalau mahasiswa itu 100.000 lumayan itu ya, bisa hidup, bisa makan berapa hari ya gitu ya kalau 100.000. Tetapi masih 100.000. Nanti kalau kamu kerja, kamu gajimu 10 juta, terus kamu harus ngasih 1 juta, oh masih sisa 9 juta, masih cukup lah gitu ya. Kalau gajimu 100 juta, kamu harus ngasih 10 juta, oh 10 juta, jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, bolak-balik gitu, sayang 10 juta. Bisa tawar enggak Tuhan, 2 juta saja kan gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, enggak mau ya, kita tahu, oh ini saya harus latih. Tahu ini kurang Tuhan, tapi saya mau melatih diri. Ya, kalau misalnya kita aja dikasih yang segini, kita sudah ragu-ragu, waduh bagaimana Tuhan mau mempercayakan anakku, saya kasih omset 1 miliar gitu kan, 100 juta mau dikasih perpuluhan.
mikir-mikir kan gitu ya. Ya jadi ini sekali lagi pertama karena itu firman Tuhan, yang kedua firman Tuhan itu pasti ada pengajarannya bagi saya dan engkau. Dan itulah sekalipun harta, bank, apa semua hancur entah karena perang atau apa, tapi sikap hati saya dan engkau, Tuhan, aku jaminkan hidup saya di dalammu. Engkau pasti jamin hidupku. Kita aja berani, Tuhan sudah kurang, tapi saya mau lakukan firman-Mu. Kita jadi kuat di situ. Kita aja berani, apalagi Bapa kita di sorga. Kita nggak takut mau ekonomi goncang kayak apa, karena kita berjalan dalam iman. Ya, karena kita lakukan, saudaraku. Itu ya perpuluhan. Mari belajar ya. Saya nggak paksa, ayo mahasiswa. Karena itu memang bukan penghasilan. Ya, saya dulu protes loh. Tetapi ya saya perlakukannya seperti itu. Saya mau belajar. Kurang sih ya, kurang gitu ya. Tapi ya mau belajar gitu ya. Kemudian persembahan khusus gitu ya. Mari terlibat ya berdoa apa yang engkau mau berikan. Dan sekali lagi persembahan saudara-saudariku ya apa yang ditaruhkan Tuhan ya untuk kita kerjakan. Bentuknya bukan hanya bicara uang ya. Kalau bicara yang di tayangan saat ini memang bicara uang, karena kalau kita bicara waktu, bicara tenaga nggak bisa ditransfer ke bank gitu kan ya. Tapi ini bicara uang. Tapi ada persembahan-persembahan yang lain, berbagai bentuk yang kita bisa lakukan. Tuhan, saya belum punya uang untuk saya mau berikan, tapi saya mau bantu-bantu Pak Robert nyiapin itu. Saya mau bantu misalnya pelayanan atau apa kan, banyak perkara yang bisa kita terlibat di dalamnya, saudaraku. Bicara waktu, atau Tuhan saya belum bisa juga ngasih skill saya masih kurang, tapi saya bisa bantu berdoa untuk pelayanan. Misalnya, oh besok mau ada komsel mahasiswa, atau besok mau ada komsel pelajar. Tuhan saya mau doakan. Saudaraku, kita punya banyak kesempatan. Ya. Waktu tidur yang biasanya 1 jam, sisa 50 menit. Mungkin gitu ya. Roh Tuhan sendiri yang akan melatih saya dan engkau selama kita membuka hati. Tuhan, aku mau pakai aku, ajar aku Tuhan. Puji Tuhan ya. Tentang persembahan ini, saudara-saudaraku, jika ada jemaat Tuhan, memang kita nggak pernah tampilkan atau laporkan, tapi kalau ada di antara kita yang mau tahu berapa sih di kas gereja, bagaimana sih pemakaiannya, itu terbuka, tidak ada yang tertutup ya, tidak ada rahasia. Boleh hubungi Ibu Hotnida, Bu Bendahara, boleh hubungi saya. Itu tidak ada yang sifatnya rahasia. Ini kenapa nggak ditayangkan? Karena ini direkam, nanti masuk ke YouTube, untuk apa orang lain tahu gitu kan. Cukup untuk kita dalam rumah ini. Tapi sekali lagi tidak ada yang rahasia gitu ya. Boleh tanya gitu ya. Tuhan, silakan. Next. Ya, ini jadwal pelayanan kita, ibadah minggu ini masih gabungan online onsite jam 9 hari Minggu, sekolah minggu jam 7.30 ya. Online ya mari berdoa juga untuk ya selama ini sejak pandemi anak-anak sekolah minggu ini, kecuali Natal kemarin itu bisa, selebihnya itu online semua ya. Nah, bagaimana ke depannya, mari berdoa Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk anak-anak juga bisa ya mungkin bagaimana modelnya onsite gitu ya. Kemudian persekutuan doa selama ini masih berjalan secara online tiap hari Jumat jam 6:30, mari diundang, setiap kita boleh ambil bagian gitu ya. Komsel keluarga hari Sabtu jam 7 malam ini pertama kali tadi malam itu sudah onsite tapi juga online gabung ya. Jadi ada beberapa keluarga kumpul di rumah Bapak Pak Harley gitu, kemudian ada berapa keluarga ya yang online juga ya, termasuk saya juga online pulang dari Komsel mahasiswa telat. Komsel profesi hari Rabu jam 6 atau jam 6.30 mungkin ini ya. Kemudian komsel mahasiswa hari Sabtu jam 7, online onsite, PD mahasiswa online hari Kamis jam 6 sore, komsel pelajar hari Selasa jam 5, ini kemarin itu masih online ya, mungkin ya kita doa ya kita bisa tetap muka gitu ya, dengan ya tidak mengabaikan arahan dari pemerintah. Untuk saat ini ya kita di Kota Palangkaraya masih PPKM level 3, tetapi memang ya seperti tadi misalnya di Bundaran Besar kalau nggak salah sudah dibuka Car Free Day ya, ini sudah minggu kedua begitu kan ya. Kemudian di tempat ibadah yang lain juga kelihatannya sudah tidak pakai merapat, sudah tidak pakai jaga jarak gitu ya. Ya tapi mungkin masih pakai masker harusnya. Jadi tapi walaupun ada kelonggaran-kelonggaran seperti itu,
di Cina beberapa kota besarnya di lockdown gitu kan ya, ada lagi Delta Crohn apa semua, tapi ya mari berjaga-jaga ya, kita diberi hikmat untuk kita juga jangan takut gitu ya, tapi kita harus waspada. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan? Ya, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua, kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini Tuhan ada diselenggarakan bagimu ya Allah Bapa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan semua pujian, penyembahan, tari-tarian, musik yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Dari hidup kami anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan lebih-lebih lagi Tuhan, dalam sepanjang hari-hari kami Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan bagimu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk hal-hal yang kami ada di sekeliling kami Bapa, yang jauh sekalipun Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk permasalahan yang sedang terjadi di Eropa Tuhan, perang Ukraina Rusia ya Bapa di surga Tuhan, yang sudah memakan korban jutaan orang yang harus meninggalkan rumah mereka ya Bapa, harus mengungsi. Tuhan, kami gerejamu mau berdoa, campur tangan Tuhan sungguh nyata Tuhan di sana. Kami berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya perang itu segera berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik dari pihak Rusia, pihak Ukraina maupun negara-negara yang terlibat. Kami berdoa perang di sana berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerajaanmu di atas segala kerajaan, kerajaanmu di atas menguasai segala negara Tuhan. Kami berdoa otoritas Kristus terjadi di sana, perang itu berhenti dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jutaan Tuhan pengungsi yang harus meninggalkan wilayah mereka di Ukraina Tuhan, menumpang Tuhan di berbagai negara ya Bapa Tuhan. Tuhan, sungguh nyata pemeliharaan-Mu atas umat-Mu ini ya Bapa di surga, dan sungguh melalui perkara ini Tuhan kami berdoa hati mereka terbuka, Injil diberitakan ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Eropa secara khusus Tuhan, untuk sungguh melihat Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu tidak tinggal diam Tuhan, tapi sungguh mari Tuhan yang pakai gereja-Mu Tuhan untuk melayani Tuhan jiwa-jiwa Tuhan sebagai orang-orang asing Tuhan, orang-orang pendatang ini Tuhan. Kami berdoa kekuatan berlimpah-limpah, sukacita yang daripada Tuhan atas gereja-gereja Tuhan di Eropa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus nyata berlimpah-limpah di sana ya Tuhan. Orang-orang Engkau bawa datang kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami gerejamu di Indonesia ini ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk semua perkara-perkara yang ada atas bangsa kami, untuk kaum Kedar dan Nebayo Tuhan, yang jika dalam waktu yang akan datang Tuhan mereka akan menghadapi masa ibadah raya mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa mari lawatan Kristus semakin nyata Tuhan bagi Kedar dan Nebayo Tuhan, saudara-saudari kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kesaksian Kristus dinyatakan, disingkapkan bagi mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bapa, kami berdoa bawa kami Tuhan, pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil bagi mereka Tuhan, menyatakan kasih Kristus, panggilan-Mu Tuhan bagi mereka. Untuk teman-teman kami di kantor Tuhan, untuk teman-teman kami di sekolah, di kampus Tuhan, di tetangga-tetangga kami Tuhan, dalam keluarga-keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan itu yang bekerja atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu memenuhi hati kami gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan perkara pandemi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa berseru menghentikan semua penularan dan semua bentuk-bentuk yang baru, mutasi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berhenti, Engkau pergi dari Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan wilayah demi wilayah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang menjadi sehat, kuat, imun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, jika besok mulai Tuhan masuk pertemuan tatap muka, penjagaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan, itu yang sungguh Tuhan berlaku bagi
bagi anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa juga anak-anak kami akan menghadapi ujian-ujian ya Bapa di surga. Pertolongan-Mu yang sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan di dalam sebagai mahasiswa ya Bapa di surga, dalam perkuliahan mereka, dalam mereka menyusun tugas akhir mereka Tuhan. Mari hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan itu yang sungguh nyata bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk semua pengusaha-pengusaha Tuhan, semua usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa mari berkat-berkat Tuhan nyata Tuhan atas semua pengusaha-pengusaha ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua karyawan, semua pekerja-pekerja ya Tuhan, di negeri, di swasta, Bapa urapi Tuhan, berikan hikmat untuk kami senantiasa bersuka cita Tuhan, mengerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Bapa dalam rumah-Mu, mari Roh Kudus yang sungguh arahkan kami Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan perubahan, Tuhan perbaikan kebangunan tubuh Kristus Tuhan di dalam rumah-Mu, dalam gereja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita menaikkan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Berkat dari Allah Bapa kita, mari angkat tangan-tanganmu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima semua berkat rohani sepenuh-penuhnya Tuhan. Engkau tidak berhutang apa-apa Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat ya Tuhan. Dan Bapa saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan tengah-tengah dunia ini, Engkau sendiri yang akan cukupkan semua yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan iman, sukacita kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Bapa sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu. Dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah kami Roh Kudus Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Sebentar kami selesai Tuhan, kami berdoa menyerahkan saudara-saudari kami dari Manjuhan yang akan kembali ke rumah masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua saudara-saudari kekasih kami Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan akan melakukan perjalanan-perjalanan keluar kota. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan perjalanan mereka tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cukupkan yang diperlukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Nemince, Bapak Ricci. Selamat hari Minggu, Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati semua. Ya, Bapak Met, Selamat hari. Ko Adi, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ko Adi, Bapak Tuhan berkati. Bapak Chloe, Tuhan berkati. Mama Nike. Selamat hari Minggu Bang, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati keluarga Tuhan Roni. Yesus Tuhan memberkati Selamat semua. hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Izin lip ya. Ya, Izin, Cut, Tuhan Lip. berkati. Papi, Tuhan berkati. Oni, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua, izin lip ya. Keluarga Bang Jeffrey. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, izin lip ya. Apa itu Oni? Antoni, apa itu? Topeng apa Oni?